Seorang nenek berusia 80-an untuk mengusir kesepian, setiap hari berdandan seperti gadis 18 tahun, datang ke lapangan basket mengintip pemuda tampan bermain bola, dihina oleh preman. Hei, menurut kalian pusi itu kira-kira berumur berapa? Sekarang saja, semua pusi kedengarannya menggoda. Para preman semakin mempermalukan nenek itu, semakin mereka menjadi bergairah. Namun, dalam suatu kesempatan tak terduga, nenek itu menemukan cara lain untuk mendekati lawan jenis, yaitu menyewakan rumahnya. Tanpa ragu, sore itu ia memposting iklan sewa di internet dan menegaskan, kamar ini hanya dibuka untuk penyewa pria. Karena harganya murah dengan nilai tinggi, tak lama kemudian rumah nenek itu menarik seorang pemuda bernama Jack untuk menempatinya. Demi memberi kesan baik setiap malamnya, nenek itu selalu berdandan menawan untuk menarik perhatian Jack. Setiap pagi, ia juga bangun lebih awal dan meluangkan banyak waktu memasak sarapan penuh cinta untuk Jack. Bahkan agar bisa berdekatan, nenek itu akan menjilat basah tangannya saat menyeduh kopi, sehingga kopi yang bercampur air liurnya masuk ke mulut Jack. Setiap kali melihat hal ini, nenek itu tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Seiring hari berlalu, tampaknya ia tak lagi puas dengan keadaan. Ia selalu memanfaatkan saat Jack keluar rumah. Dia menyelinap ke kamarnya, mengoleskan produk perawatan Jack di tubuhnya hingga kontak tak langsung terjadi. Nenek merasakan kepuasan belum pernah dirasakan. Dia membayangkan Jack sebagai suami. Setelah tahu Jack suka bola, keesokan harinya nenek menghabiskan banyak uang membeli TV warna untuk ruang tamu, menyuruh istrinya menyampaikan kabar gembira. Awalnya Jack tak berpikir panjang, ia menganggap sang nenek ramah dan suka menjamu tamu. Siang hari, geng preman pernah mempermalukan nenek kembali mengganggu. Kebetulan Jack melihat kejadian itu. Ia memperingatkan mereka agar tidak lagi mengganggu sang nenek. Tapi yang ia terima hanyalah 3 kata, fuck you. Jack tak tahan lagi, mengepalkan tinju dan ganas memberi pelajaran pada dua pria itu. Nenek yang melihat keberaniannya langsung jatuh cinta dan yakin dia pria sejati yang dicari. Setelah kedatangan Jack, mantan suaminya langsung tak menarik lagi. Maka malam itu sang nenek memasukkan guci abu suaminya ke dalam kantong plastik. Setelah menghentak benda beberapa kali di lantai, ia membuangnya ke tong sampah. Saat Jack pulang mendadak, nenek buru-buru bersembunyi dalam kegelapan. Ia sempat melihat Jack membuang selembar kertas ke tempat sampah. Begitu Jack pergi, nenek tak sabar langsung mencari kertas. Awalnya ia berharap menemukan sesuatu pribadi, tapi ternyata strak restoran. Meski demikian, sang nenek tetap menyisipkan barang pernah disentuh Jack di papan ritualnya. Ia diam-diam menelipkan benda itu ke dalam buku dengan hati-hati. Seiring kedekatan mereka, sang nenek semakin berani. Setiap kali mandi, ia berdalih lupa membawa handuk. Ia minta Jack mengambil barang, katanya untuk tolong saja, padahal ingin memamerkan tubuh sempurnanya. Caranya lambat. Karena nenek kos 80 tahun penyimpang memutuskan mengerahkan jurus andalannya dan tiap hari berdandan semeriah bunga mekar untuk benar-benar menguasai tubuh Jack. Dengan bibir merah menyala dan busana gadis muda, dia muncul di hadapan Jack. Dia berkata akan pergi ke kota untuk berbelanja dan berharap Jack menemaninya, tapi dalam hati dia tengah merencanakan bagaimana nanti membelit pinggang Jack. Hal itu tiba-tiba membuat Jack benar-benar terkejut dan agak panik, sehingga dia spontan mengarang alasan seadanya. Sayang, aku tak ingin merusak rambutmu yang indah. Baiklah, sepertinya aku bisa berjalan sendiri. Ini pas untuk ototku. Meski Jack lolos satu cobaan, nenek yang lama kesepian tak akan membiarkannya begitu saja. Saat makan siang, pemilik kos perempuan itu berganti pakaian sangat seksi dan muncul di hadapan Jack. Penampilannya yang berlebihan membuat Jack agak terpana, tapi ia enggan protes sebagai tuan rumah. Semakin Jack diam, nenek makin yakin ada peluang antara mereka. Sejak itu, ia bungkam dan tekun membolak-balik buku peningkat daya tarik wanita seharian. Hingga suatu hari, kehadiran Lisa, gadis cantik, berpostur bagus, benar-benar menghancurkan khayalannya saat tiba menyewa setelah melihat info di internet. Pada awalnya nenek itu juga tidak mempedulikan kedatangan Lisa. Baginya, rambut pendek Lisa sama sekali tak feminin dan tidak akan mengancam dirinya sedikit pun. Siapa sangka begitu Lisa baru bertemu dengannya, keduanya saling tertarik. Larut malam saat Lisa hendak tidur, ia mendengar suara berisik dari lantai 1. Turun, ternyata Jack sudah kembali. Berbeda dengan siang hari, saat itu wajah Jack penuh luka. Jelas dia terlibat bentrokan dengan preman di bar. Melihat keadaan, Lisa sigap merawat lukanya. Saat mata mereka bertemu, apa tak seharusnya terjadi pun terjadi. Malam itu Jack menghabiskan 1 tahun tak terlupakan di kamar Lisa. Melihat pemandangan itu, hati nenek remuk. Keesokan pagi nenek seperti biasa menyiapkan sarapan, sedangkan Jack dan Lisa saling bertukar pandang mesra. Nenek langsung murka, dia sengaja menjatuhkan saya. Dia mengomel tak masuk akal pada keduanya, melempar kain lap, pergi sombong. Lisa bingung, merasa kurang baik, menyinggung nenek. Karena menyinggung nenek, dia kemudian mendatangi rumah tetangga untuk mencari tahu keadaan. Menurut ibu tetangga, dulu nenek itu lama mengalami kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Akibatnya janin dalam rahimnya keguguran. Dan sejak itu kondisi mental nenek tak stabil, jadi perlu berhati-hati dengannya. Namun saat Lisa pulang, ibu pemilik rumah berkata berbeda. Katanya ibu tetangga itu saat muda pernah menggoda suaminya, sama sekali bukan orang baik. Lisa bingung harus percaya siapa. Demi menghindari masalah, dia membereskan barang-barangnya untuk segera pergi. Tak lama kemudian nenek berkunjung ke rumah tetangga, lalu membekapnya pakai bantal hingga tewas. Saat polisi tiba, ia pura-pura bersedih, tak dicurigai. Melihat dia menangis terseduh, Lisa dan Jack buru-buru mendekat menghiburnya. Siapa sangka nenek merangsek ke pelukan Jack.
nenek lihai membunuh. Setelah itu ia bilang ke Jack bahwa Lisa baru keluar kosnya. Meski tak jelas, dari telepon terdengar ia pulang menemui suaminya. Ternyata cara itu benar-benar ampuh. Begitu tahu Lisa sudah menikah, Jack tak lagi menghubunginya. Sekarang di rumah itu hanya tersisa mereka berdua. Agar segera dapat surat Jack, keesokan harinya nenek terus-menerus mengirim telegram ke rumah sakit beralasan insomnia, meminta pil tidur. Diam-diam saat makan ia memasukkan obat ke dalam botol anggur. Setelah Jack menenggaknya, ia segera merasa pusing dan goyah. Ia ambruk di meja makan, lalu nenek menyeret Jack ke ruang tamu untuk melampiaskan emosinya. Keesokan harinya tubuh Jack pegal linu dan benar-benar terkuras. Ia sendiri tak tahu penyebabnya, sementara nenek tampak berseri-seri dengan senyum kebahagiaan tulus. Namun kebahagiaan itu sangat singkat. Surat Lisa untuk Jack benar-benar menghancurkan kebahagiaan nenek. Dalam surat, Lisa bilang tak bisa melupakan Jack dan ingin memperbarui kontrak. Kini ia sadar Nyonya Huangtong berbohong. Berani bilang itu berarti belum menikah. Nyonya pemilik rumah berbohong, tapi Jack tak ingin bertanya lebih jauh karena hanya ingin menemui Lisa. Melihat itu, pemilik mengancam, jika tak bisa mendapatkannya, diluluh lantakan saja. Aku muak dipanggil pembohong, kau bajingan egois. Tiba-tiba, Jack dihantam sampai tewas di tempat oleh nenek itu. Pemilik rumah wanita menggali lubang di pekarangan untuk menghindari tanggung jawab, lalu mengubur mayat Jack dan barang pribadinya. Setelah melakukannya, ia menulis kepada Lisa, berbohong akan bepergian, memintanya membantu menjaga rumah sekaligus menuntaskan urusannya dengan Jack. Setelah menerima surat, Lisa langsung naik taksi ke sana. Saat bertanya kemana Jack pergi, nenek menjawab Jack sedang mengurus sesuatu. Seharusnya malam ini Lisa sudah pulang. Terserah kalian membuat dia linglung. Dia tak sadar orang yang dicintainya perlahan menopangnya dari bawah kakinya. Seharusnya kalian sudah menebak. Nenek itu pergi berlibur, sedangkan keluarga bangsawan mencari pengganti Fei Yang. Tak lama setelah berangkat mobil, ia tiba-tiba menghubungi polisi. Kasian banget Lisa yang malang yang masih terlalu muda tetapi dipaksa terkunci tiap hari dalam sangkar besi sempit dan benar-benar menjijikan, lalu hanya diberi makanan basi sehari-hari.